Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, di antaranya yaitu nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat kebahagiaan. Salawat menyertai salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita semua, membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti saat sekarang ini. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul pidato dan debat kami dari kelompok 5. Baik, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 5. Yang pertama Ema Arum Fayumi, yang kedua Nur Akila, yang ketiga Jusda Mayanti, yang keempat Andi Deri Maharani, yang kelima Waema, yang keenam Andi Muhammad Gafur, dan yang ketujuh Nur Wahyuni. Sebagai pemateri yang pertama, saya persilahkan kepada saudari Ema Arum Fayumi. Kepada saudari saya persilahkan dengan hormat. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan bagian yang telah ditentukan untuk saya. Sebagai pemateri pertama, di sini saya akan memaparkan beberapa materi terkait pidato. Untuk bagian yang pertama yaitu pengertian pidato. Menurut KBBI 1990 ayat 681, pidato adalah pengungkapan pikiran dengan menggunakan kata-kata yang ditunjukkan untuk orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk dibicarakan di depan halayak. Beberapa ahli juga menyampaikan pendapatnya terkait pengertian pidato. Yang pertama, menurut M.H. Abdurrahman, ia mengatakan bahwa pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyampaikan sebuah pendapat ataupun uraian secara lisan. Penyampaian pidato dilakukan dengan menggunakan kalimat-kalimat tertentu dan jelas di hadapan banyak orang. Yang kedua, menurut M. Jane Amar, ia mengatakan bahwa pidato adalah suatu hal yang mengaitkan kepada 3 hal utama. Yang pertama, ada si pembicara atau komunikator. Yang kedua, isi pembicaraan. Dan yang ketiga, para hadirin yang hadir untuk mendengarkan. Mereka ini disebut sebagai komunikan di dalam komunikasi. Untuk tujuan pidato sendiri ada 3 tujuannya. Yang pertama yaitu penyampaian informasi atau informatif. Contohnya penyuluhan penggunaan kompor gas. Yang kedua yaitu mempengaruhi atau meyakinkan sikap pendengar atau persuasif. Contohnya pidato para calon legislatif. Dan yang ketiga yaitu menghibur para pendengar atau rekreatif. Contohnya pidato yang dilakukan di posko bencana alam dan juga pidato pada acara bakti sosial. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri pidato. Untuk penjelasan lebih rincinya bisa saudara dan saudari lihat pada makalah dan PPT yang kami sajikan dan juga pada layar yang sudah kami tampilkan. Materi yang terakhir yaitu struktur teks pidato. Berdasarkan hasil analisis Somad dan Indriani tahun 2010 terkait dengan teks pidato yang ditulis oleh para mahasiswa, mereka mengemukakan beberapa struktur yang terdapat dalam teks pidato tersebut. Yang pertama ada judul. Untuk contohnya sendiri bisa dilihat pada layar yang sudah kami tampilkan. Kedua, salam pembuka. Yang ketiga, pendahuluan. Yang keempat, isi. Yang kelima, penutup. Dan yang terakhir, salam penutup. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Nur Akila. Kepada saudari saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya akan melanjutkan materi di bagian ketiga, yakni jenis-jenis pidato. Pidato memiliki banyak jenis. Salah satu jenis-jenis pidato menurut Ernest dan Narcia yaitu terbagi atas 3. Yang pertama, pidato informatif. Kedua, pidato argumentatif. Ketiga, pidato persuasitatif. Terdapat beberapa jenis pidato yang berdasarkan tujuannya. Jenis pidato yang sering ditemukan ada sebagai berikut. A. Pidato pembukaan. Pidato pembukaan merupakan pidato singkat yang disampaikan oleh MC atau pembawa acara.
pidato pencerahan. Pencerahan merupakan pidato yang memiliki tujuan untuk mengarahkan pada sebuah pertemuan ataupun rapat. Pidato sambutan merupakan pidato yang disampaikan oleh seorang yang biasanya melakukan oleh pihak penyelenggara sebuah acara dengan batas waktu tertentu. Pidato peresmian merupakan pidato yang disampaikan pada acara peresmian. Pidato pertanggungjawaban merupakan pidato yang disampaikan oleh seorang terkait laporan penyelenggara atau pertanggungjawaban sebuah acara. Selanjutnya, pidato laporan merupakan pidato yang berisikan tentang laporan dari sebuah tugas atau kegiatan. Pidato persusif atau pidato yang mempunyai tujuan untuk menyampaikan atau mempengaruhi audiens dan mengarah mereka agar mau melakukan sebuah dengan isi pidatonya. Pidato menurut Herdians 2014 menyampaikan ada 4 jenis pidato berikut. Pidato politik, bimbingan politik, kesempatan khusus, kesempatan resmi, dan kesempatan informatif. Dan selanjutnya saya akan memaparkan 4 jenis-jenis pidato. Jenis-jenis pidato terbagi atas 9. Pidato yang selsik. Pidato yang saklik adalah apabila memiliki objek atau unsur yang mengandung kebenaran. 2. Pidato yang jelas. Tentu sejak zaman dulu menyampaikan bahwa pembicara harus mengucapkan pikirannya sendiri. Yang ketiga, ada pidato yang hidup. Sebuah pidato yang baik harus hidup. Untuk menghidupkan pidato dapat mempengaruhi gambar, cerita pendek, atau kejadian-kejadian yang relatif sering mencari hingga terdengar. Keempat, pidato yang memiliki tujuan. Setiap pidato harus memiliki tujuan, yaitu apa yang mau disampaikan. Kelima, pidato yang memiliki klimaks. Sebuah pidato yang hanya membicarakan suatu kejadian dengan yang akan terdengar sangat membosankan. Keenam, pidato yang memiliki pengaruh dan redundansi. Yang ketujuh, pidato yang berisi hal-hal yang mengejutkan. Kedelapan, pidato yang dibatasi orator tidak boleh menyampaikan sebuah masalah dalam pidato. Yang kesembilan, yang terakhir adalah pidato yang mengandung humor. Sekian pemaparan materi terhadap saya akan kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Nur Akila atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Jusda Mayanti. Kepada Saudari, saya persilahkan dengan hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusda Mayanti. Akan meneruskan materi dari teman saya, yaitu meneruskan pidato. Hal yang erat kaitannya dengan topik adalah judul. Bila topik adalah pokok bahasa yang diulas, maka judul adalah nama yang diberikan untuk pokok bahasa itu. Kemudian menentukan tujuan pidato. Ada 2 macam tujuan pidato, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pidato biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu memberitahukan, mempengaruhi, menghibur. Tujuan khusus ialah tujuan yang dapat dijabarkan dari tujuan umum.
Tujuan khusus bersifat konkret dan sebaiknya dapat diukur tingkat pencapaiannya atau dapat dibuktikan segera. Selanjutnya, organisasi pesan. Organisasi pesan dapat mengikuti 6 macam urutan, yaitu dedukatif, induktif, kronologis, logis, pasil, dan taktikal. Urutan dedukatif dimulai dengan menyatakan dulu gagasan utama, kemudian menjelaskan dengan keterangan penunjang, penyimpulan, dan bukti. Sedangkan urutan induktif dikemukakan perincian-perincian dan kemudian menarik kesimpulannya. Selanjutnya, membuat garis besar pidato. Garis-garis besar pidato merupakan perlengkapan yang amat berharga bagi pembicara yang berpengalaman dan merupakan keharusan bagi pembicara yang tidak berpengalaman. Garis pidato besar ibarat peta bumi bagi komunikator yang akan memasuki daerah kegiatan retorika. Garis-garis besar pidato yang baik terdiri dari 3 bagian, yaitu pengantar, isi, dan penutup. Materi selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam berpidato, yaitu persiapan sebelum tampil, persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi. Materi selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berpidato. Berpidato yang baik harus memerhatikan beberapa syarat, diantaranya 1. Berbusana yang sopan dan santun. Melihat situasi, melihat dan memahami karakter audition, memahami materi yang diberikan operator. Kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan komunikatif sesuai dengan tingkat bahasa pendengarnya, menggunakan bahasa yang baku ketika di dalam forum formal dan begitu juga sebaliknya. Ketiga, percaya diri, rendah hati dan mengontrol diri untuk tidak grogi, gagap ataupun bingung ketika berbicara. Di dalam pengaturan atau penyusunan terdapat 3 hal penting yang harus diperhatikan terutama dalam penyusunan teks pidato, yaitu 1. Pengantar, 2. Batang tubuh, 3. Kesimpulan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Jusdamayanti atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Andi Dery Maharani. Kepada Saudari, saya persilahkan dengan hormat. Yang pertama-tama, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya atas nama Diri Maharani ingin melanjutkan materi, yaitu yang ke-9, prinsip dalam membuka pidato. Prinsip dalam membuka pidato antara lain, yang pertama, tidak bertele-tele membuat pendengar atau penonton bosan. Yang kedua, menggunakan kata dan bahasa yang singkat dan menarik. Dan juga pokok pembicaraannya harus sesuai dengan masalah yang diberikan. Yang ketiga, berpidato dengan membawa semangat kepada para pendengar atau penonton, dan pastinya sang orator harus selalu percaya diri bahwa ia telah siap dan bisa dalam berpidato. Untuk 10 hal yang mempengaruhi efektivitas pidato. Menurut 2000 Wurhendrikus, terdapat 3 hal yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi retoris atau retorika, yaitu yang pertama, komunikator. Yang dimaksudkan ialah yang pertama, pengetahuan tentang komunikasi dan keterampilan berkomunikasi. Yang dimaksud adalah penguasaan bahasa dan keterampilan penggunaan bahasa. Keterampilan penggunaan media komunikasi untuk mempermudah proses pengertian pada recipients, kemampuan untuk mengenal dan menganalisis situasi pendengar sehingga dapat memberikan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua itu sikap komunikator. Sikap komunikator seperti agresif atau cepat membela diri, sikap yang mantap dan meyakinkan, sikap rendah hati, rela mendengar dan menerima anjuran dapat memberikan dampak yang besar dalam proses komunikasi retoris. Yang ketiga itu pengetahuan umum. Komunikator sebaiknya memiliki pengetahuan umum yang luas, karena dengan begitu komunikator dapat mengenal dan menyelami situasi pendengar dan dapat mengerti mereka secara lebih baik. Komunikator harus mengetahui dan menguasai bahasa dan dibeberkan secara mendalam, teliti dan tepat. Komunikator juga hendaknya mengetahui dan mengerti hal-hal praktis dari kehidupan sehari para pendengarnya, supaya dapat menyampaikan sesuatu yang mampu mengunggah hati mereka.
Selanjutnya itu yang keempat, sistem sosial. Setiap komunikator berada dan hidup di dalam sistem masyarakat tertentu. Posisi, perangkat, atau jabatan yang dimiliki komunikator dalam masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas komunikasi retoris. Misalnya sebagai pemimpin atau bawahan, sebagai orang yang berpengaruh atau tidak. Dan yang kelima itu ada sistem kebudayaan. Di samping sistem sosial, sistem kebudayaan yang dimiliki seseorang komunikator juga dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi retoris. Tingkah laku, tata adab, dan pandangan hidup yang diwarisinya dari suatu kebudayaan tertentu, dan juga mempengaruhi efektivitas dalam proses komunikasi retoris dengan manusia lain. Selanjutnya itu yang kedua, repesiens atau khayalak. Yang dimaksudkan ialah yang pertama, pengetahuan tentang komunikasi dan keterampilan berkomunikasi. Repesiens harus dapat saling berkomunikasi dan saling mengerti. Apabila repesiens dan komunikator menggunakan bahasa atau ide yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Komunikasi tidak akan terjadi apabila bahasa yang dipergunakan oleh komunikator tidak dimengerti oleh repesiens. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa pendengar mempunyai cara mendengar atau mengerti sendiri yang dapat berbeda dari apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh komunikator. Yang kedua itu sikap repesiens atau khayalak. Sikap-sikap positif seperti terbuka, senang, tertarik, dan simpatik akan memberi pengaruh positif dalam proses komunikasi. Sebaliknya, sikap negatif seperti tertutup, jengkel, dan simpatik terhadap komunikator akan mendatangkan pengaruh negatif. Yang ketiga itu sistem komunikasi dan kebudayaan. Sistem sosial dan kebudayaan dapat menghasilkan sifat dan karakter khusus pada repesiens. Oleh karena itu, komunikator harus memperhatikan segala faktor apabila komunikator menghadapkan efek yang besar dalam proses komunikasi dengan pendengarnya. Yang ketiga, pesan dan media. Yang dimaksudkan yaitu yang pertama, elemen-elemen pesan. Dalam proses ini, komunikator harus memperhatikan elemen-elemen yang membentuk pesan supaya komunikasi dapat membawa efek yang besar. Elemen-elemen itu berupa kata-kata dan kalimat, pikiran atau ide yang dibeberkan, alat peraga yang dipakai untuk mengkonkretisasi pesan, suara, tekanan suara, artikulasi, mimik, dan gerak-gerik untuk memperjelas pesan yang disampaikan. Yang kedua itu struktur pesan, susunan organis di mana elemen-elemen itu dikedepankan untuk mengungkapkan pesan. Pada prinsipnya, struktur atau susunan pesan harus jelas dan mudah dimengerti. Yang ketiga, isi pesan. Isi pesan seharusnya mudah ditangkap, tidak boleh terlalu sulit, dan tidak menggunakan terlalu banyak kebenaran karena dapat membingungkan repesiens. Sebaiknya isi pesan dibatasi pada satu atau dua pokok pikiran yang diuraikan secara jelas, terinci, dan tepat. Dan yang keempat itu proses pembeberan. Yang dimaksudkan adalah cara membawakan dan mengemukakan pesan dari komunikator. Ada 3 kemungkinan yang dapat dipilih, yaitu membawakan secara bebas tanpa teks, terikat pada teks. Selanjutnya masuk kepada materi debat. Itu yang pertama, pengertian debat. Menurut KBBI, kata debat mempunyai arti pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal, disertai saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Alasan-alasan dalam menyampaikan debat dapat didukung oleh informasi atau data dan fakta yang aktual dan tentunya yang berkaitan dengan materi debat. Secara umum, debat merupakan kegiatan yang mengadu argumentasi antara dua belah pihak atau lebih, sifat perorangan maupun kelompok, bertujuan mendiskusi dan memutuskan masalah dan perbedaan dari pendapat. Kita dapat mendapatkan sudut pandang baru yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan dalam debat. Kedua belah pihak akan tetap berupaya mempertahankan argumen mereka masing-masing. Selanjutnya itu ada pun beberapa ahli yang menyampaikan pendapat mereka tentang pengertian debat, dan dapat teman-teman lihat di makalah yang telah disajikan. Baik, terima kasih Saudari Andi Dari Maharani atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Waema. Kepada Saudari, saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waema, dan terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tujuan debat. Debat memiliki beberapa tujuan, yaitu meraih kemenangan atas argumentasi demi mendukung sesuatu yang ingin ditegaskan atau dijalankan. Tujuan dilakukannya debat juga untuk menunjukkan kebenaran atas sesuatu yang sedang dipermasalahkan, menimbulkan pro, kontra, dan sebagainya.
Tujuan yang ingin dicapai dengan debat bergabung pada peserta dan anggota yang diundang, mosi atau permasalahan, waktu dan tempat debat. Jenis-jenis debat dalam pelaksanaan debat dibagi menjadi beberapa jenis. Adapun jenis-jenis debat adalah sebagai berikut. Debat parlemen atau majelis. Sesuai dengan namanya, debat parlemen atau majelis terjadi di tatanan eksekutif, yudikatif, dan legislatif suatu negara. Debat ini biasanya membahas mengenai undang-undang, kebijakan, atau hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Debat pemeriksaan ulang. Debat pemeriksaan ulang dilaksanakan untuk memeriksa ulang dan mengetahui kebenaran pemeriksaan sebelumnya. Debat ini mengandung banyak pertanyaan yang saling berkaitan agar dapat mempertahankan posisi masing-masing tim. Debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Debat formal, konvensional, atau debat pendidikan adalah debat yang bertujuan memberi kesempatan pada dua tim yang berseberangan untuk mengungkapkan beberapa argumen untuk menguatkan materi debat atau justru argumen untuk melawan menteri tersebut. Debat 1. Terdapat dua tim yang berdebat. Masing-masing tim terdiri dari 3 pembicara yang secara bergilir akan menjadi pembicara pertama, kedua, dan ketiga. 2. Salah satu tim akan menjadi sisi pemerintah atau positif, yaitu sisi yang mendukung mosi atau topik, dan tim yang lain akan menjadi sisi oposisi atau negatif, yaitu sisi yang tidak setuju atau tidak mendukung mosi atau topik. 3. Setiap pembicara akan menyampaikan pidato substantif yang berlangsung selama 7 menit dengan sisi pemerintah yang maju pertama. Setelah semua pembicara kedua tim menyampaikan pidato substantifnya, salah satu pembicara dari masing-masing tim atau pembicara pertama atau kedua akan menyampaikan pidato pembalasan sekaligus kasus penutup dengan sisi opsisi yang maju pertama. 4. Urutan pembicara dalam debat adalah sebagai berikut. Pembicara pertama, sisi pemerintah. Pembicara pertama, sisi oposisi. Pembicara kedua, sisi pemerintah. Pembaca kedua, sisi oposisi. Pembicara ketiga, sisi pemerintah. Pembicara ketiga, sisi oposisi. Pidato pembalas atau penutup. Sisi oposisi, pidato pembalas atau penutup sisi pemerintah. 5. Ketika pembicara menyampaikan pidato substantifnya, anggota dari tim lawan dapat mengajukan interupsi. Interupsi dapat disampaikan di antara menit pertama dan menit ke-6. Ke-6, dalam lomba debat terdapat seseorang yang berperan sebagai penjaga waktu atau timekeeper yang berfungsi sebagai pemberi sinyal waktu. Ia akan mengetuk 1 kali pada akhir menit pertama dan menit ke-6 untuk menandakan awal dan akhir waktu diperoleh poin interupsi. Ke-7, setiap debat dinilai oleh juri dengan jumlah ganjil. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. 8. Setiap tim diberi waktu 30 menit untuk melakukan persiapan setelah mosi atau topik diumumkan. Dalam persiapan ini, tim tidak diperbolehkan menerima bantuan dari siapapun, baik pelatih, guru, teman, maupun orang tua, dan tidak diperbolehkan menggunakan laptop, smartphone, atau alat komunikasi lainnya. Unsur-unsur debat terbagi menjadi 5, yaitu: pertama, mosi, isu, permasalahan, hal, tema, atau topik yang menjadi bahan debat. Mosi biasanya berupa 1 kalimat utuh minimal berisi subjek, predikat, dan objek. 2. Tim afirmatif, kelompok yang setuju dengan gagasan yang terdapat dalam mosi. Ketiga, tim negatif atau oposisi, kelompok lawan afirmasi tidak setuju dengan gagasan yang terdapat dalam mosi. Tim netral, kelompok yang memberi dukungan untuk dua sisi, baik setuju maupun tidak setuju. 4. Moderator, pemadu atau orang yang memimpin jalannya debat. 5.
notulen, orang yang menuliskan jalan suatu debat dan mencatat kesimpulan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Waema atas pemaparan materinya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu unsur kebahasaan dalam debat. Ragam bahasa ilmiah yang harus terdapat juga dalam debat. Yang pertama, kaidah bahasa Indonesia yang digunakan harus benar-benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik kaidah tata ejaan maupun tata bahasa atau pembentukan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Yang kedua yaitu ide yang diungkapkan harus benar sesuai dengan fakta dan dapat diterima, akal sehat atau logis, harus tepat, dan hanya memiliki satu makna, padat, langsung menuju sasaran, runtun, dan sistematis. Ketetapan pemilihan kata atau diksi, dan penyusunan kalimat yang efektif. Yang ketiga yaitu kata yang dipilih hendaknya kata-kata yang bermakna denotatif atau makna yang sebenarnya. Dan yang keempat, penggunaan bahasa daerah atau asing, bahasa prokem atau bahasa gaul harus diminimalkan. Selanjutnya, cara menentukan topik debat. Topik debat atau yang biasa disebut motion adalah suatu permasalahan umum yang terjadi di masyarakat dan diketahui secara global oleh setiap orang. Dalam membuat suatu topik diperlukan adanya suatu kejelian karena pada dasarnya sebuah topik harus mengikuti analogi atau kacang di dalam kulit. Artinya, suatu topik debat harus memiliki kemampuan untuk dapat dikupas atau ditelaah secara mendalam. Hal ini diperlukan karena pada saat proses perdebatan mulai, para pihak baik positif maupun negatif akan memberikan suatu parameter kasus disertai dengan definisi untuk memperjelas arah debat. Di dalam memberikan parameter atau definisi dari sebuah topik sendiri, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Di antaranya, yang pertama, kebenaran alam atau nyata yang tidak terbantahkan atau turistik. Yang kedua, tautologikal atau tidak memiliki hubungan logika yang jelas. Yang ketiga, squirreling atau definisi yang melenceng atau tidak masuk akal. Dan yang keempat, time and place setting atau memberikan patokan waktu atau tempat yang menguntungkan salah satu pihak. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun teks debat. Yang pertama, menggunakan kalimat kompleks. Teks debat umumnya menggunakan kalimat kompleks. Teks debat umumnya menggunakan kalimat dengan lebih dari satu struktur serta kata kerja. Yang kedua, menggunakan konjungsi. Teks debat sering menggunakan konjungsi untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat. Dan yang terakhir, menggunakan kata rujukan. Teks debat pada umumnya merujuk pemberi informasi dengan kata rujukan. Baik, demikianlah materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nur Wahyuni. Kepada saudari saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni. Saya di sini akan menjelaskan materi saya, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan dalam berdebat. 1. Menguasai materi. Dalam berdebat kita harus menguasai materi yang hendak diperdebatkan sehingga apa yang kita sampaikan pun berbobot dan menjadi bahan pikiran dalam berdebat. 2. Menahan amarah. Berdebatan bisa menimbulkan kata-kata yang mungkin menyakitkan, terutama saat lawan berusaha mematahkan argumen kita. 3. Public speaking. Public speaking dibutuhkan agar perkataan kita mudah diterima oleh orang lain. 4. Mendengarkan. Berdebat bukan hanya mengeluarkan argumentasi kita dan mencari kesalahan argumen lawan. 5. Sampaikah argumen sesuai dengan waktu yang diberikan.
Adapun tata cara berdebat dengan baik, yaitu memahami dan menjalankan peraturan debat yang telah disepakati oleh peserta di anggota debat, yaitu pernyataan yang diwujudkan sebaiknya disampaikan dengan profesional. Adapun ajukan argumen dengan analisis yang kritis, masuk akal, dan runtuh. Dalam menyampaikan gagasan, kendali dan memahami kelemahan maupun kelebihannya dimiliki lawan, efektif dan menyangkal dan memengaruhi lawan bahkan seluruh peserta debat. Memahami dengan baik tentang kesalahan-kesalahan dalam pikiran terutama pada penyelesaian masalah. Menyajikan gagasan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Buatlah kesimpulan yang menunjukkan pernyataan fungsional dan dengan kalimat yang langsung menuju ke titik celah lawan. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Nur Wahyuni atas pemaparan materinya. Baik, saya akan menyimpulkan hasil presentasi kami pada hari ini. Jadi, pidato adalah sebuah penyampaian pesan dari seorang pembicara kepada para pendengar. Pidato dilakukan di dalam situasi komunikasi yang khusus. Tujuannya bermacam-macam, bisa untuk menghibur, menginformasikan sesuatu, atau membujuk. Di dalam pidato juga terdapat rentetan kalimat. Kalimat-kalimat tersebut memiliki makna di dalamnya. Makna tersebut akan membahas mengenai sebuah pandangan dari pemikiran si pembicara. Contohnya dalam pengungkapan sebuah peristiwa atau kejadian. Dalam pidato ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan. Mulai dari berbusana yang rapi dan sopan, berbahasa yang sopan dan komunikatif, percaya diri, persiapan materi yang matang, dan yang terakhir persiapan fisik dan mental. Sedangkan debat merupakan suatu argumen untuk menentukan baik tidaknya suatu usul tertentu yang didukung oleh satu pihak yang disebut pendukung atau pro, atau afirmatif, dan ditolak atau disangkal oleh pihak lain yang disebut penyangkal atau kontra atau negatif. Tujuannya untuk meraih kemenangan atas argumentasi dari masing-masing tim. Debat memiliki beberapa jenis. Di antaranya ada debat parlemen, debat pemeriksaan ulang, dan debat formal. Dalam berdebat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain menguasai materi, menahan amarah, public speaking, mendengarkan, dan menyampaikan argumentasi sesuai dengan waktu dan kesempatan yang diberikan. Dan yang terakhir, menggunakan kata rujukan. Teks debat pada umumnya merujuk pemberi informasi dan dengan kata rujukan. Baik, demikianlah materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nur Wahyuni. Kepada saudari saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Saudari Nur Wahyuni atas pemaparan materinya. Baik, saya akan menyimpulkan hasil presentasi kami pada hari ini. Jadi, pidato adalah sebuah penyampaian pesan dari seorang pembicara kepada para pendengar. Pidato dilakukan di dalam situasi komunikasi yang khusus. Tujuannya bermacam-macam, bisa untuk menghibur, menginformasikan sesuatu, atau membujuk. Di dalam pidato juga terdapat rentetan kalimat. Kalimat-kalimat tersebut memiliki makna di dalamnya. Makna tersebut akan membahas mengenai sebuah pandangan dari pemikiran si pembicara. Contohnya dalam pengungkapan sebuah peristiwa atau kejadian. Dalam pidato ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan. Mulai dari berbusana yang rapi dan sopan, berbahasa yang sopan dan komunikatif, percaya diri, persiapan materi yang matang, dan yang terakhir persiapan fisik dan mental. Sedangkan debat merupakan suatu argumen untuk menentukan baik tidaknya suatu usul tertentu
yang didukung oleh satu pihak yang disebut pendukung atau pro atau afirmatif, dan ditolak atau disangkal oleh pihak lain yang disebut penyangkal atau kontra atau negatif. Tujuannya untuk meraih kemenangan atas argumentasi dari masing-masing tim. Debat memiliki beberapa jenis. Di antaranya ada debat parlemen, debat pemeriksaan ulang, dan debat formal. Dalam berdebat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain menguasai materi, menahan amarah, public speaking, mendengarkan, dan menyampaikan argumentasi sesuai dengan waktu dan kesempatan yang diberikan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.